Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwatul kiram, akhawatul karimat, yahfazukumullah. Pada kesempatan yang mulia ini di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya di parenting nabawiyah, yaitu hak istri atas suami. Hak istri atas suami. Dan pembahasan ini tetap kita menyebut sebagai pembahasan global, ya, pembahasannya global. Walaupun akan ada beberapa pembahasan, tapi itu masih disebut global. Sedangkan rincinya itu pasti membutuhkan beberapa pertemuan. Secara global, hak istri atas suaminya ada 5. Ada 5. Kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, mahar atau sedekah. Yang kedua, kecemburuan atau ghairah. Yang ketiga, nafkah. Yang keempat, adil, berlaku adil jika memiliki lebih dari 1 istri. Yang kelima, khulu atau istri meminta dicerai oleh suami. Kita akan bahas satu persatu biidznillah ta'ala. Pembahasan pertama, hak istri atas suaminya adalah as-sadaqu atau as-saduqatu atau al-mahru. Mahar, sadaq, saduqah, saduqat. Allah Ta'ala wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Itu jamak dari saduqah. Jamaknya 2. Satu saduqat, yang kedua sadaqah atau mahar. Secara bahasa, as-sadaqu jamak saduqah, jamak lain saduqat. Itu aslinya diambil dari kata as-sidqu, artinya kejujuran. Maksud dengan kejujuran adalah seorang laki-laki calon suami akan memberikan maharnya, itu menunjukkan bahwa dia memang ingin menikah. Jadi tanda jujur mau menikah itu adanya mahar atau sedekah. Tidak mungkin seorang laki-laki ingin menikah tidak mempersiapkan maharnya. Kemudian secara istilah, as-sadaqu atau mahar adalah harta wajib. Wajib diberikan oleh seorang calon suami
di akad nikah, atau jika tidak di akad nikah, dipinjam dulu, nanti dibayarkannya sebelum berhubungan. Secara fikihnya seperti itu. Kemudian secara fikih lagi, untuk minimal dan maksimalnya tidak ada. Minimal berapa, maksimal tidak ada. Tapi dianjurkan, disunnahkan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mahar itu yang memudahkan, yang dapat memudahkan calon suami, demi mendapatkan keberkahan di dalam rumah tangga. Disebutkan dalam sebuah hadis, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan. A'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan. Seagung-agung wanita, keberkahannya itu adalah wanita yang paling mudah di dalam maharnya. Sekarang ringan mudah itu berapa? Disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan mahar kepada istri-istri tercinta dan juga putri beliau. Itu maharnya itu, ketika ada yang mau menikahi putrinya beliau, maharnya itu 12 uqiyah. 12 ya. 12 uqiyah. Nah, kita akan hitung 12 uqiyah itu berapa? Uqiyah itu bisa emas, bisa perak. Pakainya gram emas, gram perak. Atau juga bisa dirham juga. Nanti dihitung. Uqiyah itu ada yang mengatakan 40 dirham. Kalau 40 dirham, satu dirhamnya itu berisi 2,97 gram perak atau 3,11 atau 3,15. Kalau kita lihat dirham itu ada yang 2,97, ada yang 3,11, ada juga 3,15 gram. Nah, kalau kita hitung 1 gram perak itu berapa? Ada yang mengatakan 11.000, ada yang mengatakan 13.000. Misalnya 13.000. Mahar itu misalnya 13.000 kali, yang paling kecil aja, kali 2,97 atau kali 3 gitu aja, kali 40. 40 kali 3 120 dikali 13.000 berapa? 120 dikali 13.000, ketemunya 4 juta, ada nggak? 1 juta 1.360, 1.560. Itu yang dimaksud dengan
kurang lebih 12 uqiyah. Kalau pakainya dirham dikali peraknya di dirham berapa dikali harga rupiah kita berapa, ketemunya segitu. Tetapi kalau pakai aturan yang lain, ada yang mengatakan 119 gram 119 gram perak atau 27 gram emas. Kalau kita mau ambil yang paling tinggi 12 uqiyah itu, yang paling tinggi adalah 27, sekian gram emas. Berapa itu? Sekarang 1 gramnya emas berapa? Kali 27-an kurang lebih. Itu tafsir uqiyah yang dimaksud di dalam tadi sabda Rasulullah. Ini bukan yang 12 uqiyah, ini bukan sabda Rasulullah, tapi kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sedangkan sabda Nabi SAW yang tadi, seagung-agung wanita keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. Silahkan mau segitu, mau berapa, tetap akan disebut banyak, atau ada yang mengatakan itu sudah cukup, atau banyak atau sedikit, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, yang sunnah di dalam mahar itu adalah at-takhfif, meringankan. Jadi bukan memaksakan, bukan menekan, bukan menuntut, tetapi tentunya dimusyawarahkan mana yang terbaik. Mungkin antum sekalian pernah mendengar atau pernah belajar salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW, tapi dia tidak memiliki mahar kecuali Al-Quran. Akhirnya disebutkan, saya mempunyai hafalan surat ini, surat ini, surat ini. Itu menjadi maharnya. Kenapa maharnya Al-Quran? Jawabannya karena orang tersebut tidak memiliki kemampuan. Jadi kalau kita perhatikan, Al-Quranul Karim sebagai mahar itu bukan yang prioritas, tetapi nanti apabila seseorang tidak ada kemampuan untuk membayarkan maharnya selain itu, ya. Atau mungkin ada juga maharnya itu bukan hafalan Al-Quran, tapi mushafnya. Beli mushaf, silakan baca sendiri. Yang calon suaminya mungkin nggak bisa baca, atau bagaimana, wallahu a'lam. Ada juga mahar yang biasa terjadi, seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat juga disebut mahar. Kenapa? Karena bisa dimanfaatkan. Tetapi apakah seperangkat alat sholat itu seakan-akan wajib harus ada di dalam mahar? Tentunya tidak. Kalau sudah punya, sebaiknya tidak perlu seperangkat alat sholat karena sudah punya, gitu ya. Mungkin yang belum punya apa? Kalau uang walaupun punya tetap aja butuh. Baik.
Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan kecemburuan. Jadi seorang istri mendapatkan sikap cemburu dari suami, itu hak. Cemburu itu hubungannya dengan berislam, hubungannya dengan ketidaksukaan seseorang apabila ada pelanggaran syariat. Itulah cemburu itu sebenarnya. Kalau seorang suami cemburu terhadap istrinya, berarti dia tidak suka jika ada orang lain yang ikut campur di dalam urusan khususnya. Ini ada hubungan dengan tarbiyah, taklim, adab, akhlak, dan lain sebagainya. Karena lawannya dari suami yang tidak memiliki kecemburuan disebut dengan apa? Dayyus. Ad-dayyusu, seorang suami yang tidak punya kecemburuan. Kecemburuan yang asli makna kecemburuan adalah hubungannya dengan pelanggaran, dengan kekejian, kemungkaran, akhlak yang buruk itu. Dia tidak suka jika melihat orang lain ikut campur dalam masalah ini. Atau misalnya suami tidak suka melihat istrinya tidak baik di dalam akhlaknya, maka dia ada kecemburuan dalam berdin untuk memperbaiki. Ada menyelisihi apa syariat dan lain sebagainya, suami memiliki apa? Keinginan untuk memperbaiki. Itu namanya cemburu. Kalau yang berlebihan, mungkin kecemburuan yang berlebihan, saking tidak sukanya suami kepada yang dia lihat dari istrinya, kemudian dia menzaliminya, memukulnya dan lain sebagainya. Itu kecemburuan yang berlebihan tentunya, kecuali sesuai dengan batasan syariat. Contoh kecemburuan yang berlebihan ya adalah suudzon terhadap istri. Itu kecemburuan yang berlebihan. Suudzon terhadap istri. Kalau yang tidak punya kecemburuan sama sekali, namanya selalu husnudzon kepada istri. Apapun yang dilakukan, mau baik mau buruk, pokoknya berbaik sangka. Tidak seperti itu ghairah itu. Tidak seperti itu kecemburuan itu. Pokoknya kecemburuan itu ukurannya, tolak ukurnya adalah syariat. Jika ada pelanggaran, diperbaiki, dimusyawarahkan gimana agar hubungan rumah tangga menjadi baik. Keretakan rumah tangga dikarenakan tidak terwujudnya kecemburuan yang sesuai dengan syariat. Buat apa? Hidup berumah tangga isinya suudzon aja, kan tidak ada gunanya. Kalau tadi jadi semuanya harus apa? Harus pertengahan. Jika ada sesuatu yang seakan-akan kurang sesuai, diklarifikasi, ditabayyuni. Jika sudah kembali kepada yang sesuai, tidak perlu mengungkit-ungkit yang sudah berlalu. Contoh, kita ingin tahu contoh
kecemburuan yang terpuji. Suami cemburu sama istrinya, tapi yang terpuji. Yang pertama, suami cemburu melihat istrinya dalam bergaul dia ikhtilat atau bercampur dalam pergaulan dengan laki-laki yang bukan mahram. Dia cemburu, itu cemburu yang baik ya. Kebalikannya dayus gitu aja. Jadi membiarkan istri seperti itu dayus namanya. Yang baik adalah dia punya kecemburuan, masa istri saya seperti itu. Kemudian yang kedua contohnya, suami cemburu melihat istrinya berbicara kepada orang lain yang bukan mahramnya dengan ucapan-ucapan seperti kepada suaminya. Istri berbicara dengan orang lain yang bukan mahram seperti dia berbicara kepada suaminya. Itu kecemburuan yang baik, maka dinasehati. Kemudian kecemburuan yang baik lagi contohnya, suami cemburu karena istrinya keluar rumah bersolek berlebihan. Dia di dalam hatinya mengatakan, istriku di rumah tidak pernah seperti itu. Aku belum pernah merasakan melihat istri di rumah bersolek dandan, gak pernah. Kecuali kalau mau jagong, kecuali kalau mau walimahan, dia mandi, dia dandan, dia sesuaikan antara baju pakaian bagian atas dengan bagian bawah, dengan bagian mana lagi, terus biar serasi, terus bersolek dan lain sebagainya. Dia sakit, di dalam hatinya sakit. Terus kata istrinya mungkin begini, ngapain dandan di dalam rumah? Dandan di dalam rumah buat siapa? Baju-baju yang dibeli ini kan buat di luar rumah, ya Thomas? Kalau buat di dalam rumah, ya kan yang itu Thomas, cukup mas. Kata suaminya, kamu kebangetan, kamu keterlaluan. Aku tidak pernah merasakan minyak wangi ini di dalam, tapi di luar semerbak kemana-mana. Itu kan dosa, Bu. Kata istrinya, mas sudah diam mas. Misalnya seperti itu. Itu suami seperti itu baik tuh. Suami yang baik ada kecemburuan. Wallahu a'lam. Secara umum, apakah para suami seperti itu atau tidak? Seorang istri yang keluar rumah dengan bertabarruj, bersolek, berdandan bukan untuk suaminya, itu disebut dengan tabarruj al-jahiliyah. Tapi banyak sekali yang berbuat seperti itu. Kita pun mau menyalahkan siapa? Apakah menyalahkan suaminya, atau menyalahkan istrinya, atau menyalahkan kedua-duanya, atau nggak usah disalahkan, dibiarkan aja begitu? Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Selanjutnya yang ketiga, masalah nafkah.
nafkah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa lahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hak istri itu atas kamu wahai para suami, memberikan rezeki, memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf adalah yang dikenali oleh syariat, yang diperintahkan oleh syariat, yang disepakati oleh syariat. Mungkin dalam masalah nafkah terkadang boleh jadi mungkin istri memilih pakaiannya sendiri, misalnya dari sesuai dengan yang dia sukai, tetapi tidak disukai oleh suaminya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, warnanya, bentuknya dan lain sebagainya. Mudahnya masalah nafkah ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya tentang hak istri atas suami. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tud'imaha idza ta'imta." Kamu memberi makan istrimu karena kamu makan. Itu nafkah. Kamu memberi makan istrimu karena kamu juga makan. Dan kamu memberi pakaian kepada istrimu karena kamu memakai pakaian. Kemudian nafkah itu bagi seorang suami akan menjadi sedekah apabila dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ada hubungan nafkah itu kan ada hubungan dengan infak. Dan walaupun hukumnya disebut wajib ya, tapi tetap sekuat kemampuannya. Suami mengupayakan istri menerima dan mensyukuri. Ada suatu kisah pada zaman dahulu itu, ada seorang pedagang gitu, itu mengeluhkan kalau bawa uang sedikit diomelin, ya. Kalau bawa uang banyak tidak disyukuri. Sedikit diomelin, banyak juga tidak diterima kasihi. Sakit rasanya suami itu. Kemudian itu cerita kepada salah seorang yang datang ke tokonya. Kemudian pada waktu yang lain lagi ketemu lagi sama orang yang dulu yang diceritakan gitu, dia cerita. Terus orang yang dulu nanya, "Bagaimana kamu sekarang?" Ketika itu dia langsung mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau yang dulu kan mengeluh, yang sekarang mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Istri saya yang dulu sudah meninggal. Kemudian saya menikah lagi. Itu setiap saya mau keluar rumah, mau ke pasar gitu, istri saya selalu memegang pundak saya, kemudian mengatakan, "Wahai suamiku, jika nanti misalnya kamu membawa uang sedikit atau kurang, maka insya Allah saya akan membantu dengan alat jahit yang saya punya."
saya akan membantu. Gak apa-apa, kurang juga. Yang penting sudah ada usaha. Kurang lebih seperti itu. Ini namanya mensyukuri. Ada diterima, kalau kurang ya dilengkapi bersama-sama. Tapi yang jelas itu akan menjadi amal saleh seorang suami, dan itu menunjukkan tanggung jawab suami terhadap keluarga. Ada pertanyaan, ada enggak? Adakah suami yang tidak perhatian kepada anak istrinya tapi sangat perhatian kepada orang lain? Padahal yang harus didahulukan adalah keluarganya. Mungkin saja ada seperti itu. Namanya orang kan berbeda-beda ya. Apa yang dia lakukan sesuai dengan yang dia tahu. Sikap yang dia tampakkan kepada orang, itulah yang dia ketahui. Boleh jadi kita ingin menuntut lebih dari apa yang dia lakukan, tapi dia tidak mengetahui harus melakukan apa selebihnya. Pokoknya gitu, kuncinya seseorang itu bertindak, bersikap, berucap itu sesuai dengan yang dia tahu. Mau banyak, mau sedikit, bisa benar, bisa salah. Mana mungkin selalu benar? Masa salah terus? Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah adil, berlaku adil jika memiliki lebih dari satu istri. Lalu ini ta'adud ini hukum asalnya memang mubah. Hukum asalnya mubah. Mubah itu salah satu hukum syar'i yang artinya jika dilakukan tidak akan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi sesuatu yang mubah itu jika dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi sebuah pendekatan diri, disebut sunnah, disebut mandub, atau mungkin disebut wajib apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Ada yang mengatakan al-aslu fin nikahi at-ta'addudu. Hukum asal nikah itu adalah lebih dari satu, kecuali dia tidak mampu. Kecuali dia tidak mampu, maka cukup satu. Tapi aslinya adalah ta'addud. Tapi kalau tidak mampu ya satu. Kemudian di sini disebutkan sikap adil itu adanya apabila lebih dari satu istri. Mungkinkah disebut adil jika hanya memiliki satu istri? Apakah disebut adil itu untuk satu sisi atau lebih dari satu sisi? Itu pertanyaan. Di sini disebutkan berlaku adil apabila memiliki lebih dari satu istri, menunjukkan bahwa ketika memiliki lebih dari satu istri itu bisa adil, bisa tidak. Sedangkan jika hanya memiliki satu istri, jangan berkata adil. Jangan berkata adil karena tidak bisa dibandingkan. Ini boleh enggak menjadi tantangan? Silakan antum ingin menguji keadilan antum, gitu ya. Saya akan uji keadilan saya dengan berta'adud. Silakan aja diuji.
nanti lawannya adil adalah zalim, akan ketemu. Lawannya adil itu zalim. Nanti ketika masuk di dalam ujian keadilan, yang terjadi apa? Adil apa zalim? Wallahu a'lam. Apakah antum mengatakan daripada takut tidak adil atau takut zalim, lebih baik tidak usah? Silahkan. Satu lagi, saya ingin menguji keadilan saya. Apakah ilmu tentang keadilan ini bisa atau tidak? Akan saya coba dulu. Silahkan. Kata istrinya, Mas, dari raut muka antum itu kelihatannya nanti akan berbuat zalim loh, Mas. Wah, itu suudzon namanya. Itu suudzon itu. Jadi adil dan zalim itu akan bisa dilihat apabila sudah terwujud. Kalau belum diwujudkan, itu semuanya fata morgana, gak jelas semuanya. Kata istrinya, Mas, gak usah macam-macam, sudah satu macam aja. Sudah, Mas. Tapi kebanyakan laki-laki begini, kebanyakan laki-laki mengatakan kata-kata yang sangat disukai oleh istrinya. Apa itu? Dia mengatakan, satu aja tidak habis-habis. Satu aja tidak habis-habis. Kata istrinya, Mas, 4 jempol. Jempol tangan 2, jempol kaki 2. Sip, Mas, bagus itu. Jangan dirubah ya, Mas. Jadi hukumnya adalah mubah. Tapi bukan berarti kata istri karena tahu hukumnya mubah, Mas, karena hukumnya mubah, tidak sunnah, tidak wajib, nggak usah, Mas, nanti malah jadi haram. Loh, kok bisa haram? Ya, nanti kamu malah zalim sama saya loh, Mas. Loh, kan ada lawannya zalim, yaitu adil. Nggak mungkin, Mas. Kemudian misalnya terjadi malah ke ini yang kelima. Padahal maksudnya bukan itu. Malah ketemu yang kelima. Yang kelima adalah istri berhak minta dilepas oleh suami atau khulu karena tidak suka sama suaminya dikarenakan berbuat zalim di dalam berta'adud. Itu mungkin terjadi. Bolehkah dia minta ditalak? Boleh. Tapi apa sih yang membolehkan dia untuk minta ditalak? Yang pertama, tidak menyukai dinnya, atau tidak menyukai tubuhnya, atau khawatir tidak melaksanakan kewajiban istri terhadap suami, atau tidak suka dengan kekurangan dinnya atau akhlaknya dan lain sebagainya. Itu boleh ya, hukumnya tuh boleh, mubah, bukan sunnah. Boleh. Nanti bagaimana? Kira-kira dikarenakan seperti itu lalu tidak dicari solusinya, apakah lebih baik diperbaiki atau tetap minta dilepas dengan syarat dia mengembalikan mahar yang telah dulu dia dapatkan, atau menebus diri, istilahnya menebus dirinya. Kemudian nanti suami boleh menerima, boleh tidak. Dan jika ada istri yang meminta seperti itu pasti ada sebabnya. Suami tinggal bertanya,
Coba sebutkan apa saja penyebab kamu ingin lepas dariku. Sebutkan. Jika apa yang kamu sebutkan tadi sesuai dengan syariat, ya sudah, nggak apa-apa. Mahar yang sudah saya berikan dibawa aja, nggak apa-apa. Atau diterima juga boleh. Jadi lapang dada, lapang dada. Kebanyakan suami kalau istrinya minta ditalak itu kebanyakan tidak mau atau mau menurut antum? Ya nggak tahu ya. Ada yang mau, ada yang tapi apakah yang banyak itu di pengadilan itu sekarang yang banyak itu yang minta atau yang langsung dicerai? Yang minta dicerai atau yang langsung dicerai? Mana yang lebih banyak? Wallahu a'lam. Berita di mana gitu yang lebih banyak itu yang daftar minta. Daftar minta. Daftar minta tuh ke pengadilan minta apa? Minta supaya dilepas untuk mengganti suami karena masalah ekonomi atau masalah apa dan lain sebagainya yang disebutkan. Silakan aja, tapi belum tentu setelah itu mendapatkan suami yang baru, malah boleh jadi tidak lebih baik daripada yang sebelumnya. Boleh jadi seperti itu. Jangan sampai di dalam khulu itu ada campur tangan hawa nafsu, karena semuanya sesuai dengan syariat. Kalau ada campur tangan hawa nafsu, dikhawatirkan rumah tangga setelahnya belum tentu lebih baik. Makanya harus saling watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Gak mungkin satu keadaan terus menerus, atau dawamul hal minal muhal. Dawamul hal minal muhal. Satu keadaan yang terus menerus itu mustahil. Mesti ada begitu, mesti ada begitu, itu biasa. Yang lebih baik adalah saling memperbaiki untuk lebih baik di dalam rumah tangga, supaya tetap di dalam koridor as-sakinah wal mawaddah wal rahmah. Ada ketenangan hati, kenyamanan hati, lalu ada cinta, lalu ada kasih sayang. Sempurnalah rumah tangga tersebut. Saya kira untuk sementara demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada yang bisa diambil faidah dan manfaatnya. Insyaallah untuk yang akan datang pembahasannya mungkin tentang suami yang sudah menjadi seorang bapak. Berarti nanti akan kewajiban bapak atau hak bapak gitulah, yang ada hubungannya dengan bapak dan ibu dan anak. Wallahu ta'ala alam. Silakan apabila yang ada yang ingin sedikit dipertanyakan atau diperjelas. Dari tadi yang disampaikan, mungkin ada yang kata-kata adil sebagai suami. Kemudian indikator atau variabelnya apa saja mungkin ketika seorang suami itu dia bertaat begitu berkali-kali, karena kan nanti kalau itu dinilai oleh persen to persen gitu ya, personal begitu, nanti berbeda penyikapannya. Misalkan begini, istri mengatakan, "Bi, Anda tidak adil." Itu versi dari istri yang pertama. Gitu ya. Bagi seorang suami itu mungkin saya sudah berlaku adil. Ya,
Apakah ada kemudian indikator atau variabel apa saja yang ketika akan mengatakan ini adil ini tidak, itu kemudian secara konteks syariahnya ya itu muncul. Karena kalau dikembalikan kepada personal pelaku ya, entah itu suami atau istri, jangankan manusia orang awam kayak kita, di istri-istri Nabi saja itu terjadi. Seperti Aisyah itu sempat ada istri siapa namanya dari Sofia ya, yang menghantarkan apa nih makanan Rasulullah, kemudian dibanting mangkoknya atau piringnya. Rasulullah cuma tersenyum saja. Karena ya beliau memahami apa nih psikologi seorang istri. Tapi itu kan muncul. Bahkan itu adalah istri seorang Nabi juga. Apalagi kita orang awam ya. Sebelum ta'adud kita kan tentunya banyak belajar juga begitu. Makanya apa kemudian indikatornya atau variabelnya itu yang kemudian itu disepakati. Karena nanti memang kalau kembali pada personal itu nanti akan menjadi masalah bagi dia mungkin adil tapi ternyata itu adalah dolim, bagi dia itu menilai itu dolim ternyata itu adil. Kira-kira seperti itu. Nikah dan ta'adud itu adalah amal soleh. Sepakat amal soleh. Supaya nikah dan ta'adud tadi menjadi amal soleh kita, itu harus ada 4 perkara. Yang pertama ilmunya tentang khusus ta'adud, ilmunya tentang ta'adud yang dimiliki oleh suami dan istri pertama atau calon istri tua gitu ya. Nanti yang muda. Dia harus tahu ilmunya, keduanya harus tahu ilmunya. Jangan sembunyi-sembunyi. Nggak tahu biasanya laki-laki ini ngumpet apa terang-terangan gitu ya. Gitu. Kalau ngumpet itu nggak tahu itu akan ada keadilan atau tidak. Yang pertama ilmu. Ilmu itu transparan. Harus jelas A sampai Z tentang ta'adud. Itu ilmu. Yang kedua harus ada niat. Saya memang niatnya ta'adud ini ya supaya gini. Ya bagus. Yang ketiga harus sabar. Sabar di dalam ta'adud. Yang paling harus sabar di dalam ta'adud siapa? Suami atau istri? Yang nggak tahu. Yang belum kok. Yang keempat ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala di dalam berta'adud. Yang paling banyak, yang akan paling dijamin masuk surga dalam ta'adud itu, yang lebih dekat untuk masuk ke surga itu istri. Kalau dalam ta'adud itu, makanya kalau istri silakan ta'adud aja supaya saya masuk surga, bagus itu. Kalau saya gimana? Itu bukan urusan saya. Yang penting saya ingin masuk surga dengan kamu ta'adud. Gitu ya. Itu kalau ngerti. Tapi kebanyakan langkahin mayat, langkahin apalah. Kemudian yang kedua, apa namanya tadi? Syar'i itu seperti apa? Adil atau zalim. Adil yang dimaksud di dalam ta'adud adalah adil selain cinta dan jima. Adil di dalam ta'adud itu selain cinta dan jima. Kalau cinta dan jima tidak bisa terelakkan, itu dijamin tidak akan bisa sama. Nah, kalau selain cinta dan jima atau hubungan suami istri itu wajib adil. Kita berbicara masalah istri, bukan masalah anak. Istri aja dulu. Bukan istri sudah beranak atau belum, tapi istri. Adil di dalam misalnya punya 4 istri. Misalkan antum semua di sini istrinya 4 semua. Itu cuma misal. Ya nggak tahu, silakanlah disebut itu. Itu adilnya itu punya 4 itu kebutuhannya
disamakan karena istri. Kebutuhan istri apa? Tapi bil ma'ruf. Kecuali apabila ada salah seorang istri ridho dengan mengatakan, wahai suamiku, untuk bagian saya untuk nginap. Kalau nginap kan harus sama. Kalau cinta tidak sama. Kalau hubungan tidak sama. Tapi kalau nginap harus sama. Misalnya ada 4, berarti kan 4 hari. 4 berarti kan 4 pekan misalnya. Kalau nginepnya harus sama, kecuali ada salah satu istri yang mengatakan, wahai suamiku, saya cukup dari sepekan 3 hari aja, yang 4 hari bagi-bagi untuk 3. Itu wajib adil di situ. Apalagi uang. Ini tanpa anak ya, tanpa anak, sama. Apalagi rumah sama. Rumah itu bukan punya rumah, sama-sama ada tempat tinggal. Ada nggak istri yang bilang begini, wahai suamiku, boleh kamu menikah lagi dengan syarat belikan aku rumah, belikan aku mobil, belikan aku toko dan tanah, baru boleh. Kapan? Apa bisa kayak gitu? Itu bukan syar'i. Syarat itu bukan syar'i. Tetapi kalau dari awal sudah, walaupun sudah disebutkan syariatnya begini, adil begini, tapi dikarenakan mungkin ada hawa nafsu di antara keduanya gitu ya, akhirnya terjadilah ketidakadilan. Biasanya suami kalau sudah nikah lagi biasanya lebih lama di yang pertama atau yang kedua, lebih lama mana? Masalah kena lagi. Biasanya sudah pulang, ini belum pulang, masalah lagi. Baru masalah nginep aja nggak bisa, apalagi masalah jajan. Masalah nginep itu kan gampang, mestinya gitu ya. Tapi jadi nggak bisa karena tadi ada hawa nafsu yang mengeluarkan dia dari syariat. Hanya orang-orang yang kuat lah yang akan ingin mencoba, bukan mencoba ya, serius, ingin menseriusi masalah ini. Tapi dua-duanya harus ngerti lillahi ta'ala, dan yang paling dekat menuju surga dalam suami istri itu, kalau sudah ta'adud itu istrinya. Kalau suami bisa jadi terpeleset, dolim lagi, masalah kamu, lanjut mas, kamu berbuat dolim terus, lanjut. Sudah aku cukup sampai di sini aja. Nah begitu kan sudah saya bilang, kata istrinya, nggak akan bisa adil mas. Saya sudah tahu mas dari dulu juga misalnya. Wallahu a'lam. Sekali lagi, ini tidak perlu diperdebatkan, tapi sudah tahu hukumnya bagus. Hukumnya mubah. Jangan berselisih pendapat antara suami dan istri. Istri mengatakan, mas karena mubah nggak usah. Kata suaminya, karena mubah lanjut. Jangan berselisih. Tapi dimusyawarahkan sebaik mungkin. Kalau tidak, ya tidak. Kalau iya, ya iya. Tidak boleh terburu-buru. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada yang bisa diambil faidah dan manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf sebanyak-banyaknya, semua yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.